Tips Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Tahukah Anda menurut ahli diet sekaligus ahli gizi, jam atau waktu terbaik untuk sarapan yakni 2 jam setelah bangun tidur. Nah, sambil sarapan, saya akan hadirkan berita-berita terupdate untuk Anda. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Moji Buddy. Beberapa bulan terakhir marak aksi pengendara layaknya koboi saat terlibat keributan di jalan raya. Tidak hanya berupaya merusak kendaraan, pelaku juga tidak segan mengeluarkan senjata untuk menakut-nakuti sesama pengendara. Berniat senang-senang, apa daya nasib berkata lain. Seorang pemuda berusia 19 tahun meregang nyawa usai terkena tembakan seseorang yang diduga polisi yang tengah berjaga di sebuah pentas dangdut di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemuda tersebut tewas terkena tembakan senapan laras panjang. Bahtera rumah tangga tidak selamanya berakhir bahagia seperti pasangan ini. Tidak mau diceraikan, seorang suami tega menganiaya istri dan anak tirinya. Usai melakukan aksinya, pelaku mencoba bunuh diri namun gagal. Kecelakaan maut pembawa rombongan ziarah menewaskan 2 orang di objek wisata pemandian air panas Guji, Tegal, Jawa Tengah. Sopir dan kernet bus ditetapkan sebagai tersangka karena tidak berada di ruang kemudi saat mesin menyala. Moji Buddy, berhati-hatilah jika berkendara di jalan karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Diduga ugal-ugalan saat berkendara sepeda motor, 2 pelajar SMA di Pangkep, Sulawesi Selatan tewas setelah tertabrak dengan truk. 2 korban yang terluka parah meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian. Moji Buddy, jangan kemana-mana. Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai aksi komplotan maling motor. Selengkapnya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Bevli Gunawan. Ya, Moji Buddy, agar aksi pencurian tidak terlihat, komplotan maling menutupi CCTV yang terpasang di halaman rumah warga di Jakarta Barat dengan masker. 1 unit motor warga raib dibawa kabur oleh pencuri. Masih terkait kasus pencurian, penggunaan kunci ganda ini sukses menggagalkan pencurian motor di sebuah warung makan di Kembangan, Jakarta Barat. Padahal kunci motor sudah berhasil dijebol maling dan mesin sudah menyala. Pencuri spesialis rumah kos ditangkap saat tengah tertidur pulas. Melihat bapaknya dibekuk polisi, sang anak pun langsung menangis. Masih informasi seputar dunia kriminal, Moji Buddy, seorang pria di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini ditangkap polisi lantaran mencabuli anak di bawah umur. Perbuatan pelaku terungkap setelah video tidak senonoh pelaku beredar di media sosial. Akibat terperosok perlintasan rel kereta tanpa palang, sebuah minibus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertabrak kereta api hingga terseret sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Evakuasi minibus yang sudah tidak berbentuk ini pun segera dilakukan agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi sejumlah rumah yang terhantam puting beliung. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan. Saudara, beberapa keadaan atau bencana alam sedang menimpa tanah air. Nah, salah satunya adalah angin puting beliung yang menghantam sejumlah rumah warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Kita beralih ke informasi lainnya dari ibu kota Mojibadi. Puluhan bangunan ruko di Penjaringan, Jakarta Utara diduga didirikan di atas bahu jalan dan saluran air. Ketua RT yang menegur pemilik ruko pun terlibat adu mulut hingga viral di sosial media. Dan pejabat Gubernur DKI pun sampai berkomentar. Masih mengenai jalanan dan lagi-lagi di Lampung, Mojibadi diguyur hujan 2 malam, jembatan penghubung lintas kabupaten ambles separuh badan jalan. Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan hektar tanaman padi milik petani di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terendam banjir. Petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Harga bahan pokok yang tak juga turun usai Lebaran membuat pedagang maupun pembeli semakin terheran-heran. Telur naik drastis hingga Rp8.000 per kilogram, dan maka dari itu putar otak menghindari pengeluaran membengkak, telur pecah pun semakin diburu. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai bantuan beras dari pemerintah. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan dalam Moji Pagi. Ya, Mojibadi demi memperoleh beras bantuan dari pemerintah, ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat rela antre dan berdesakan di kantor pos. Bantuan tersebut dirasa warga penerima sangat bermanfaat di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan pangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Mojibadi, kebakaran terjadi di Kabupaten Merangin, Jambi, dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, Mojibadi, berhati-hatilah saat beraktivitas yang berhadapan dengan api dan tentunya persiapkan diri Anda bila terjadi kebakaran. Apa yang harus pertama kali dilakukan? Karena bukan saja informasi tadi, kebakaran juga terjadi di sebuah pabrik kain di kota Cimahi, Jawa Barat, di mana meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Ya, Mojibadi, berbagai cara untuk menanggulangi kebakaran bisa kita lakukan, seperti mendapat akses dari air atau mempersiapkan alat untuk pemadam api. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Hindari sepeda motor yang menyalip secara tiba-tiba. Truk sampah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten terguling. Sampah yang diangkut truk ini juga tumpah dan menghalangi pengguna jalan. Ada video viral emak-emak yang hilang kendali mengendarai motor hingga masuk ke dalam toko di Sragen, Jawa Tengah, dan ramai diperbincangkan warganet. Motor yang dikemudikan bahkan menabrak sejumlah perkakas di dalam toko sebelum akhirnya terhenti. Beruntung tidak ada korban yang jatuh dari kejadian tersebut. Namun Mojibadi, ingatlah saat berkendara untuk selalu fokus, bukan hanya berhati-hati. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif sudah ditutup. Yang menjadi sorotan ada 8 menteri dan wakil menteri yang ikut nyalek. Presiden Jokowi pun wanti-wanti menteri yang nyalek tidak boleh mengganggu kinerjanya. Jangan kemana-mana, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi keseruan Festival Vegan. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan dalam Moji Pagi. Green Sedayu Mall dan Hilton Garden Inn menjadi tuan rumah pelaksanaan Vegan Festival Indonesia 2023 ke-8 minggu lalu. Dimeriahkan oleh berbagai acara yang menarik serta edukatif mengenai gaya hidup veganisme. Dan berikut ini liputan dari tim Moji. Tradisi kirap Panji Mahkota Binokasi disambut ribuan masyarakat di Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Sumedang yang ke-445.
Mojibadi, kami akan mengajak Anda mencicipi hidangan penutup dari mancanegara. Nah, taburan esrut ini saudara dengan kacang merah dan juga berbagai topping yang melimpah membuat hidangan ini begitu nikmat. Kita ke informasi cuaca. BMKG melaporkan langit cerah berawan akan terjadi di semua titik di ibu kota pada Selasa pagi ini hingga siang hari, terkecuali untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang akan diguyur hujan intensitas ringan dan berawan. Sementara itu Bogor, Depok, dan Bekasi dilaporkan cerah berawan dan Tangerang dilaporkan cerah hingga siang hari. Berikut perakiran cuaca selengkapnya yang telah kami rangkum dalam laman BMKG. Ya, Mojibadi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga berbagai informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Bevli Gunawan pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya, hanya di Moji seru banget. It's Moji.